Satgas COVID-19 mengklaim situasi penanganan pandemi di tanah air terus mengalami perkembangan positif. Jumlah kasus harian secara nasional cenderung mengalami penurunan sebesar 17% dibandingkan periode sebelumnya. Hingga saat ini Satgas COVID-19 mencatat, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate berada di bawah 80%. Hanya Provinsi Sumatera Utara yang mencatatkan keterisian ICU di atas 80%. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan angka positivity rate di beberapa wilayah. Bahkan DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Banten mengalami penurunan signifikan di bawah 10%. PPKM berbasis level dinilai efektif menekan laju persebaran virus COVID-19 dengan beragam kebijakan, membatasi mobilitas masyarakat, hingga memperkuat testing, tracing, treatment secara masif. Tercatat, rata-rata kemampuan testing 3,25 per 1.000 penduduk per minggu. Angka ini akan terus ditingkatkan sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri dengan target 400.000 per hari. Mengingat saat ini pemerintah sudah menurunkan harga tes PCR COVID-19 guna mempercepat penanganan COVID-19 dan menekan laju transmisi virus. Sesuai dengan evaluasi mingguan kami, maka terjadi penurunan kasus 17% dibandingkan minggu sebelumnya. Penurunan kasus signifikan terutama terjadi di daerah Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Maluku Utara. Minggu lalu kita mencatatkan angka testing rate sebesar 3,25 per 1.000 penduduk per minggu. Angka ini menurun dibandingkan minggu sebelumnya. Akan tetapi patut kita apresiasi adalah seluruh provinsi telah mencapai testing rate minimal yang telah disyaratkan oleh WHO. Positivity rate nasional kita tercatat pada angka 21,4% yang menurun dibandingkan minggu sebelumnya. Dan kita berupaya untuk terus menurunkan positivity rate sambil mempertahankan upaya-upaya kesehatan masyarakat yang lainnya. Selain itu, percepatan program vaksinasi nasional terus dilakukan guna membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Hingga saat ini pemerintah sudah berhasil menyuntikkan 50 juta dosis vaksin pertama dalam waktu 7 bulan. Pemerintah menargetkan hingga akhir bulan Agustus, 100 juta dosis vaksin tahap 1 dan 2 sudah berhasil disuntikan kepada masyarakat Indonesia. Tentunya hal tersebut perlu didukung oleh partisipasi masyarakat untuk berperan serta mendukung program vaksinasi nasional sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak mudah terpengaruh berita hoaks terkait vaksin. 50 juta vaksinasi pertama dicapai dalam 7 bulan. Maka dengan makin tersedianya vaksin dan meningkatnya kemampuan vaksinasi harian, pemerintah mentargetkan 50 juta suntikan dalam waktu 7 minggu. Hingga Selasa 17 Agustus kemarin, dari 208,2 juta sasaran, sekitar 84,3 juta dosis vaksin telah diberikan kepada sekitar 55,1 juta orang yang menerima vaksin dosis pertama, atau 26,4% dari sasaran, dan sekitar 29,2 juta diantaranya atau 14% sudah mendapatkan dosis kedua. Kedepannya pemerintah akan terus melakukan upaya penanganan pandemi COVID-19 secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial hingga ekonomi guna menciptakan situasi kondusif di masyarakat.